Ini unik masalahnya ya. Biasanya orang tua berusaha dan berupaya menyatukan di antara anak-anak yang sedang bertikai ya. Ini justru orang tua yang melakukan namimah. Kalau bahasa seperti di atas itu tuh udah namanya namimah ya. Mengadu domba di antara anak-anaknya. Bagaimana seorang istri berbicara kepada suami untuk menasihatkan karena suami punya hubungan yang buruk dengan keluarganya. Mereka bersaudara, abang adik, ada friksi masalah warisan. Ibu, artinya ibu mertua, itu cenderung memperkeruh suasana sehingga si ibu bicara dengan anaknya yang satu A, anak yang lain B, sehingga anak-anaknya jadi tambah rusuh, Ustaz. Masya Allah ya. Yang pertama, apabila ia telah mengetahui keadaan ibunya seperti itu, maka kewajiban yang pertama adalah mendoakan ibunya agar Allah berikan hidayah untuk meninggalkan sifat buruk yang seperti itu. Yang kedua, hendaknya dia menasihati ibunya dengan cara yang sangat hikmah agar ibunya meninggalkan sifat buruk yang dapat memperkeruhkan persaudaraan di antara mereka. Yang ketiga, hendaknya dia memberikan pengertian kepada saudara-saudaranya. Selama ini kita berantem, kita bertengkar, itu disebabkan hal-hal yang sebenarnya kita tidak melakukannya. Itu disebabkan karena ucapan-ucapan ibu kita yang hendaknya kita maafkan beliau atas hal itu. Kemudian hal berikutnya, sangat indah apa yang Nabi pesan kepada Mu'adz atau kepada Abu Musa al-Asy'ari dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma tatkala mereka berdua diutus berdakwah ke negeri Yaman. Ketika Nabi mengatakan, "I'talifa wa la takhtalifa," jagalah persaudaraan di antara kalian berdua dan janganlah kalian berselisih. Maka Nabi berkata setelah itu, wa anta tawwa'a, dan hendaknya kalian saling mengalah. Udahlah kalau itu urusannya sebatas dunia, dan dunia yang hilang tersebut pun tidak membuat kita lapar, tidak sampai membuat anak istri kita mati kelaparan. Nominalitas yang tidak membuat kita jatuh miskin jika kita tidak mengambilnya. Seandainya itu masalah itu sumber perkaranya, udahlah ngalah aja. Maafkan saja. Tiada manfaatnya juga buat kita apabila keluarga kandung kita dibakar oleh Allah di dalam api neraka karena memakan harta kita yang kita belum menghalalkannya untuk mereka. Ya kan? Udah, wa anta tawa, saling mengalah ya. Kebal-kebal, bersikap kebal telinga ya. Kemudian juga nasihat yang indah dari para ulama tentang sikap at-taghaful, bersikap cuek dan bersikap seakan-akan tidak tahu, tapi dia berusaha untuk bersikap bijak. Al-mu'min ghirrun karim. Seorang mukmin itu kata Nabi ghirrun karim. Ghir, bersikap cuek seakan-akan dia tidak tahu sikap orang lain yang buruk. Karim, dia tidak mengetahui ya karena kemuliaannya. Sedangkan al-mu'min, al-munafiq khibbun laim. Munafik itu khibbun laim, banyak tahu tentang kejelekan orang lain karena dia memang orang yang buruk. Kemudian nasihat yang lainnya agar tetap menjaga silaturahim dan kepada istrinya bersikap bijak dalam hal ini karena dia sekedar ipar atau sekedar menantu yang salah benarnya tetap salah dia. Mungkin benarnya saja dia akan dianggap salah. Enggak berbicara aja dia mungkin tertuduh dengan beberapa hal yang ia tidak melakukannya, apalagi kalau dia terlihat ikut nimbrung. Pandai-pandailah dia mendinginkan suaminya dan mendinginkan suasana yang panas tersebut. Wallahu taala alam bisawab, wal ilmu indallah.